Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya di Kreator Merdeka di program Ruang Kreator yang seperti biasanya di hari Jumat ya, tepatnya malam Sabtu, kita bakal ngobrol-ngobrol banyak dengan seorang kreator ya di berbagai macam eh, kreator ya, bidang gitu kan. Dan edisi kali ini di tanggal 25 ini karena kemarin ya berdekatan sekali dengan Hari Anak Nasional, maka kita bakal berbincang dengan kreator cilik ya. Dia ini masih sekolah dasar tapi sudah punya karya sendiri. Masih juga ini temanya masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya yakni dengan penulis. Tepatnya penulis cilik ya. Nah, dengan tema yang sudah kita share ya di flyer sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, tepatnya di tanggal 23 Juli kemarin, kita bakal ngebahas tentang menulis dari hati, berkarya sejak dini. Bersama dengan Ayesa Kamila Akbar ya, penulis cilik, dan juga ada Kak Putri Utami Sukirno ya, seorang mentor dan juga ilustrator yang saya kenal. Beliau juga merupakan founder dari komunitas sahabat literasi gitu. Keren banget ya. Jadi kita bakal ngobrol dengan dua kreator langsung ya. Yang satu kreator cilik, yang satunya lagi mentornya, sekaligus juga seorang nggak cuman penulis beliau ini, tapi juga seorang ilustrator ternyata sekarang ya. Keren banget. Nah, kita bakal bahas proses kreatif ya. Proses kreatif dari kedua kreator ini. Ya ternyata nih nggak bisa nih pakai akun yang satu ya. Tapi oke. Halo Ayesa, suaranya belum kedenger nih Ayesa. Kak Putri juga selamat bergabung. Iya, selamat ya, Kang. Selamat malam, Kang. Sehat Kak Putri. Alhamdulillah sehat. Ayesa mana Ayesa? Sudah masuk Esa? Masya Allah. Tapi Ayesa nih coba suaranya Ayesa biar kedengeran dulu. Nih soalnya tadinya mau pakai pakai akun yang Mio Emma ini. Cuman kayaknya nggak bisa nih. Mm-mm. Belum kedengeran suara Ayesanya nih. Ayesa, suaranya sayang ada? Lagi prepare nih kayaknya Kak Putri. Iya. Oke, kita sapa juga teman-teman yang sudah bergabung juga dari tadi ya. Mantap. Assalamualaikum Kak, udah bisa? Oke, mantap. Udah Ayesa, udah jelas nih suaranya. Oke, luar biasa sekali ya, teman kreator. Malam hari ini kita bakal ngobrol seperti yang sudah saya bilang di awal. Kita ngobrolnya itu sama dua orang keren ya. Satu penulis cilik, yang satunya lagi ini mentor penulis. Bahkan sekarang udah jadi ilustrator juga nih Teh Putri, ini udah keren banget ya. Oke, sebelumnya aku mau ngobrol dulu nih. Mau tanya dulu sama Ayesa nih. Ayesa, ceritain dong gimana awal kamu tertarik sama nulis tuh, coba. Aku dulu tertarik menulis karena aku sering membaca buku dan sering diberikan buku juga sama orang tua. Oke. Jadi memang peran orang tua tuh penting banget ya. Jadi Ayesa nih sering dikasih buku gitu kan, dan akhirnya Ayesa tertarik ya untuk jadi Iya, seorang penulis ya. Nah, kalau Ayah sendiri itu buku buku apa si
tentang Pani ya dan kebiasaan baik gitu tuh itu inspirasinya dari mana sih? Aku terinspirasi dia dari kebaikan-kebaikan kecil yang biasa aku lakukan dan aku ingin membagi kebaikan-kebaikan itu kepada teman-teman lainnya. Hmm. Oke. Jadi memang Ayasa sendiri mungkin ibaratnya punya pengetahuan, punya wawasan dari membaca, dari orang-orang gitu kan yang akhirnya dikumpulin dan jadi sebuah karya yang itu karyanya ini adalah pesan Ayesa untuk mengajak teman-teman lain untuk berkebiasaan baik gitu ya. Nah, menurut Ayesa sendiri kalau jadi penulis cilik itu ini nggak rasanya gimana sih gitu tuh? Coba ceritain dong keseruannya. Masih Rasanya SD seru, kan ya? aku bisa berimajinasi bebas dan juga aku bisa menulis karena menulis adalah hobi favoritku. Hmm. Coba mungkin tadi sempat ini ya kelewat juga ya. Ayasa ceritain dulu deh. Maksudnya sekarang Ayasa tuh lagi sekolah gitu kan, sekolah di mana, kemudian kelas berapa gitu, biar mungkin teman-teman yang belum tahu biar lebih kenal juga. Aku sekolah di SD Citra Azahra dan aku sekarang lagi duduk di kelas 6. Oh, oke. Sekarang udah kelas 6 SD. Oke. Iya, Kak. Oke, mantap ya. Berarti udah SD tapi sudah bikin buku karya sendiri ya, solo kan. Sebelumnya Iya. sudah pernah buku antologi seperti itu ya? Pernah, Kak, aku pernah bikin beberapa buku bareng teman-teman aku. Hmm. Sebelumnya apakah memang Fabel juga apa bergambar juga atau bentuknya lain gitu, misalkan puisi atau yang lainnya? Ada antologi yang fabel bergambar dan juga ada antologi tentang fantasi, tapi itu dalam bentuk tulisan seperti cerpen gitu, Kak. Oke oke oke. Jadi udah variatif ya. Jadi nggak hanya yang bergambar aja, tapi pernah juga nulis cerpen juga ya, keren juga. Berarti nanti bisa ya puisi juga mungkin ya ke depannya ya. Ya, Oke, Kak Putri mana nih Kak Putri? Wah, Kak Putri kayaknya lagi ada ini ya, trouble nih. Oke, sambil nunggu Kak Putri lagi nih kita nih ya, ajak gabung lagi Kak Putri nih. Oke, mana nih Kak Putrinya nih? Kita ajak gabung lagi nih. Oke, Ayesa sambil nunggu Kak Putri juga nih. Itu gimana sih coba ceritain juga proses kreatif ya, proses dalam menulis si apa buku buku namanya, judulnya lengkapnya, ya, biar teman-teman makin tahu. kan baik Penny si panda. Kebiasaan baik Manis si Panda ini gimana tuh ceritanya? Apakah memang tadinya berawal dari ikut kelas dulu atau gimana? Coba ceritain. Di sekolah ada kegiatan menulis buku dan aku mulai terinspirasi ingin membuat buku soloku sendiri begitu. Oke. Jadi dari kegiatan di sekolah awalnya. Ya, Kemudian Ayah akhirnya bisa kenalan sama Kak Putri dan apa sahabat literasi juga ya di Cilegon itu gimana sih? kalau nggak salah bisa berkenalan dengan sahabat literasi dan Kak Putri itu juga dari kegiatan sekolahnya. Soalnya menerbitkan bukunya dan dibantu menulis bukunya tuh dengan Kak Putri. Oke, jadi memang SL ini berkunjung ke sekolah Ayesa. Iya begitu. Oke oke, Apa jadi memang nama kegiatannya itu Pusaukan Cilik yang isinya ada beberapa orang tapi tidak semua anak, tidak semua murid yang ikut, hanya ada beberapa doang. jadi ibaratnya anak-anak pilihan dan salah satunya adalah Ayesa gitu ya yang bisa berkesempatan ikutin acara ini gitu kan dan akhirnya bisa menelurkan buku ini gitu. Oke, Kak Putri udah gabung nih kayaknya. Halo. Ada Kang. Aduh maaf.
Siap, maaf. siap Kak Putri. Ada gangguan tadi. Oke. Oke, Kak Putri, itu tadi kan Esa juga udah sempat bilang ya, spill-spill lah gitu kan kenapa proses menulis dari Esa ini. Mungkin dari versi Kak Putri sendiri itu gimana sih? Kenapa sih SL kan di Cilegon ya kan? Kenapa tiba-tiba ada di Jakarta di sekolahannya Esa gitu? Coba ceritain lah. Jadi awalnya kebetulan salah satu guru Ayesa ikut di kelas penulisan guru menulis waktu itu Kang Herman dengan Bu Nur Hayati, waktu itu bareng Bu Nur Hayati. Setelah itu akhirnya komunitas sahabat literasi diundang untuk datang ke sekolah Ayesa waktu itu, dan kebetulan juga kita beberapa siswa diajak ya, tapi tidak diwajibkan, tapi diajak untuk bergabung dengan komunitas sahabat literasi. Nah, kita ada namanya SL Kids kan, jadi waktu itu anak-anak dari Citras ya, dari SD-nya Ayesa pada ikut di komunitas sahabat literasi untuk membuat buku antologi. Waktu itu awalnya seperti itu. Jadi ya qadarullah ya jalannya, emang mungkin SL-nya harus jauh dulu ke Jakarta dulu ya kan. Nanti mungkin ketemu dengan yang di kota kita Kang gitu Kang. Oke, luar biasa. Memang penyambungnya adalah guru dari Ayesa ya, Kak Putri ya, yang tadinya memang ikutan SL juga gitu ya. Nah, Kak Putri, ngelihat Ayesa gimana tuh awalnya? Maksudnya lihat dari potensi ini, kayaknya anak ini berpotensi gitu kan untuk bisa bikin karya yang solo gitu kan. Tadi kan mungkin awalnya cuman antologi, tiba-tiba ini bisa juga ternyata gitu kan. Kak Putri ngeliatnya gimana tuh tentang Ayesa awalnya? Ya waktu udah kelihatan ya, maksudnya kalau anak yang dia memang tertarik dan memiliki minat ya kan, pasti dia akan banyak bertanya ya kan, kemudian juga memberikan ide gitu kan ya, dan banyak ya pokoknya sering tanya apapun itu yang tentang buku antologi kita atau hal-hal lain yang menyangkut tentang cerita yang akan kita tulis gitu kan. Nah lalu kemudian alhamdulillah gitu kan dapat jalan bundanya juga gitu kan, saya tanya-tanya juga, ternyata memang anaknya memiliki bakat dan kreativitas juga gitu kan, dan setelahnya saya ajak Ayesa untuk mentoring untuk Ayesa ya, setelahnya kita ajak Ayesa untuk mentoring ya, waktu itu menemani saya untuk menjadi mentor kelas kepenulisan waktu itu. Jadilah buku antologi, 2 buku antologi, hewan hutan dan hewan laut waktu itu ya, kalau nggak salah itu ya. Nah kemudian setelahnya kemudian saya ajak lagi bundanya ya, melalui bundanya, Bun kira-kira kalau kita bikin buku tentang kalau jangan buku antologi terus gimana kalau kita ke buku solo nih Bun, kebetulan sahabat literasi punya project gitu kan untuk membuat buku ilustrasi bergambar ya, tak ajak begitulah kepada semua bunda sih, bukan hanya Bunda Isa, dan beberapa bunda juga tertarik, tapi yang paling semangat memang bundanya Isa ya kan. Kemudian ya Aisyah juga semangat banget ya kan, jadi ya emang bunda dan anak ini emang saling Mendukung gitu ya, support bersinergi ya. bareng. Jadi emang saling support dan bersinergi bareng, dan yang lain juga sama, mungkin ini lebih kuat aja sinerginya gitu. Nah, Kak Putri sendiri sebagai mentor dan juga ilustrator tuh tantangannya apa sih? Kan mungkin Kak Putri sebelumnya mungkin biasa dengan interaksi dengan penulis yang udah mungkin bisa dibilang dewasa gitu kan ya. Nah, ketika Kak Putri ternyata ada project SL Kids ini, apa sih keseruannya gitu tuh, tantangannya juga, keseruannya juga, coba ceritain. Kalau untuk SL Kids kan itu kita di awal banget di bulan Ramadan, tantangannya adalah membuat anak-anak itu tidak bosan gitu kan dengan cara kita mentoring mereka. Jadi sambil bermain ya waktu itu kita sambil
sambil tanya-tanya, sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi enggak yang benar-benar kita ngasih pelatihan menulis yang bikin anak-anak bosan, karena waktunya bulan Ramadan waktu itu ya saya waktu itu ya. Jadi saya tidak ingin anak-anak tuh jadi cuma masuk satu kali kemudian nanti di pertemuan berikutnya di boring gitu kan, jadi kayak enggak lah, males, aku ngantuk, aku lapar. Nah, jadi kita benar-benar sharing, ngobrol bareng, tapi sama-sama ada apa sih edukasi di dalam pertemuan itu. Nah, dan mungkin kalau tantangannya, kalau untuk buku antologi ya, tantangannya kan memadukan satu cerita itu kan dengan ide-ide yang berbeda dari anak-anak, itu sangat juga tantangan banget. Tapi kalau untuk buku solo ya kan, tantangannya ya pasti sama, dari Ayesa bikin cerita, kemudian saya harus membuat ilustrasi, itu sangat wow. Masya Allah ya, saya waktu itu ya kita sampai bolak-balik itu selama beberapa tapi Masya Allah keren Ayesa. Oke, jadi bimbingannya memang hybrid gitu ya, maksudnya ada offline, ada online juga gitu ya, Kak Putri ya? Kebetulan saya sama Ayesa kan belum pernah, sebenarnya walaupun saya pernah ke Citra, saya belum pernah ketemu Ayesa ya waktu itu ya, belum pernah ya. Oke. Jadi belum ketemu nih. Ya, belum pernah ketemu. Kebetulan saya waktu ke Citra, saya ketemu sama beberapa anak doang sih waktu kayaknya, dan itu belum ketemu Ayesa sih. Dan kita masih offline, masih online aja, jadi tidak pernah offline. Paling setelah kelas biasanya ya kayak kemarin gitu ya, sama Bunda kita teleponan aja, gimana caranya Bun, kira-kira apa yang harus diubah seperti apa. Nanti Bunda, karena kan kalau saya langsung ngobrol ke Ayesa, mungkin Ayesa akan iya aja kan, kayaknya oke aja, mungkin gak enak atau gimana. Sama Bundanya kan mungkin agak enak obrolan, jadi saling sih, dan Bundanya sangat membantu banget. Wow, keren banget ya prosesnya. Ternyata bimbingannya, mentoringnya itu secara online aja ya. Tapi walaupun memang belum ketemu secara langsung, tapi udah match lah gitu kan, antara cerita dengan ilustrasi yang dibikin gitu. Nah, Ayesa sendiri bagian mana sih yang Ayesa paling suka dari bukunya Ayesa? Aku si bagian pas Benny mau tidur, Igakul, Asmaul Husna, dan doa sebelum tidur. Aku suka karena karena setiap malam aku melakukan itu dan jadinya senang gitu. Oke. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan itu memang Ayesa sendiri juga harusnya memang sebagai penulis harus sudah meriset sendiri ataupun sudah mempraktekkan gitu kan sebelum orang lain mempraktekkan gitu kan. Ini keren banget ya. Ini perlu kita contoh juga nih buat anak-anak Indonesia yang lainnya yang memang saat ini baru mulai berkarya juga. Silakan sampaikan pesannya, karena salah satu cara supaya tidak terlalu menggurui itu adalah dengan cara menulis ya. Benar gak sih Ayesa? Benar, Kak. Nah, Ayesa sendiri coba cerita juga sih, maksudnya selama pendampingan atau mentoring sama Teh Putri itu asiknya tuh keseruannya tadi gitu tuh, atau sama tantangannya juga, coba ceritain juga dari versi Ayesa juga coba. Di mentor sama Kak Putri tuh seru, soalnya Kak Putri tuh santai aja gitu. Dan juga kadang juga aku tantangannya kadang-kadang pas aku lagi nulis cerita aku mentok nggak ada ide, asli itu juga dikasih beberapa ide oleh Mama, lalu aku lanjut menulis itu. Oke. Jadi memang ini luar biasa ya Kak Putri ya. Jadi dorongan dari orang tua itu sangat penting sekali untuk mendukung anaknya bisa berkembang gitu kan. Nah, Kak Putri sendiri gimana? Akhirnya gitu kan, apakah ini, pertanyaan dulu sebelumnya, apakah ini yang pertama atau memang sebelumnya ada penulis cilik sebelum Ayesa yang dibimbing sampai jadi buku solo? Kalau untuk penulis cilik yang sampai buku solo, ini yang perdana justru. Nah, jadi sebelumnya
bukan ada ya, sebenarnya banyak anak-anak yang bikin buku antologi ya bareng Ayesa ya. Tapi untuk pendampingan buku solo ada beberapa yang udah oke tapi mundur karena kebetulan kemarin juga ada itu juga ya program dari perpustakaan di sekolah Ayesa juga. Jadi ada yang nanti Kak kita berapa bulan ke depan lagi. Tapi mungkin ya dengan adanya Ayesa yang tampil di Kreator Merdeka ini Ayesa ya, mungkin nanti teman-temannya nanti akan tertarik nih untuk bersemangat melanjutkan lagi nih untuk bisa seperti Ayesa pastinya Kak. Gitu sih. Dan Ayesa juga ibaratnya banyak peluang dari karya-karyanya dia kan. Pertama mungkin kayak tadi Kak Putri bilang, Ayesa juga pernah diajak untuk mentoring juga kan tadi. Oke, Ya, jadi memang ada dari walaupun banyak penulis lain juga mungkin yang seperti Ayesa, tapi feel-nya Ayesa itu memang berbeda, semangatnya Ayesa juga berbeda dengan yang lainnya gitu kan. Tapi ya mungkin ya itu tadi karena dibantu oleh semangat dari bundanya juga kan, didorong oleh bundanya juga Ayesa. ya, oke. Nah, Kak Putri, coba sih saya pengen juga ya, kalau saya kan memang udah tahu gitu kan ya, dan sudah pernah kerja ibaratnya bareng lah, kolaborasi lah sama SL gitu kan, sama SL Book juga gitu kan. Sekarang Kak Putri udah keren banget lah gitu kan. Dulu kan masih komunitas aja, sekarang udah ada SL Book, udah macam-macam lah programnya. Nah, mungkin Kak Putri saatnya Kak Putri coba mungkin kenalin lah terkait dengan SL gitu kan, SL Book sama program-program yang ada gitu yang mendukung para kreator khususnya para penulis gitu. Oke, sebelumnya untuk komunitas sahabat literasi sendiri ya Kang ya, kan itu berdiri dari tahun 2018 ya, semasa pandemi tsunami Banten itu. Dan alhamdulillah dengan ide yang mungkin banyak sih yang memiliki ide yang sama ya waktu itu di tahun itu, dan kita tuh berencana membuat proyek kebaikan untuk donasi Banten. Setelahnya progres saya pikir kayaknya kalau hanya mengirimkan karya kemudian dijadikan buku kan mereka tidak belajar ya Kang ya, tidak ada pembelajaran materi dan sebagainya. Akhirnya saya ubahlah untuk membuat kelas-kelas kepenulisan itu secara online, kebetulan karena pandemi. Dan sempat kita offline ya sama Kang Herman juga waktu itu, kelas offline juga. Dan setelahnya kita membuat SL Kids. Nah, jadi program-program sahabat literasi sendiri itu selain menulis buku antologi, proyek-proyek, kelas-kelas menulis buku, kita juga ada kelas namanya kelas artikel ya, kelas menulis artikel. Dan ada lagi kelas copywriter ya kan, dan ada juga yang baru ini adalah kelas ulasan buku. Nah, kemudian programnya kemungkinan kalian juga tahu ya, kita bergabung dengan salah satu komunitas disabilitas netra lintas namanya Kang Herman. Lintas. Iya, udah ngobong kita juga. Ya. Nah, jadi ada disabilitas netra, dan itu juga kita juga berkolaborasi dengan Lintas, dan karena saya ingin membangun bukan hanya teman-teman yang bisa, maksudnya yang bisa melihat ya, jadi teman-teman Lintas itu kan kebanyakan dari disabilitas netra, dan mereka juga ingin belajar menulis, dan itu kita bantu untuk berbagai program sahabat literasi, dan bisa bergabung dengan teman-teman yang tidak hanya di Lintas tapi teman-teman yang lainnya juga. Nah, kemudian sahabat literasi kan bukan hanya SL yang untuk orang dewasa aja ya, tapi kita juga ada untuk anak-anak. Nah, anak-anak itu namanya SL Kids, dan kita bikin buku antologi dari project ataupun kelas-kelas, salah satunya Aisyah ini. Dan buku yang kita buat adalah buku solo. Nah, buku solo itu adalah buku solo untuk ilustrasi, ya kan? Bisa buku novel juga. Kelasnya bukan hanya yang buku fiksi ya Kang ya, ada non fiksi juga, ada kelas. Pokoknya alhamdulillah sekarang untuk di SL berbagai macam kelas ada. Kalau teman-teman pengen tahu bisa nanti dibuka di Instagramnya @literasi_sahabat. Tuh. Nah, lalu kalau penerbitan nih Kang, kalau penerbitan kan 2 tahun setelah saya buatlah penerbitan namanya SL Books. Di penerbitan sendiri ya ada bukan hanya membuat kayak
misalkan mencetak buku atau ISBN untuk ISBN aja kan ya, tapi ada namanya mentoring, ada coaching juga. Jadi teman-teman bukan hanya mengirimkan naskah kemudian kita cetak, itu tidak, kita bantu untuk mentoring. Seperti halnya juga Aisyah juga kan, Aisyah punya naskah kemudian kita mentoringin pengen membuat seperti apa. Jadi teman-teman yang pengen bikin buku nih ya kan, pengen buku, pengen bikin buku tapi pengen punya mentor ya kan, agar bukunya itu bisa layak untuk dibaca ya kan, itu bisa dengan penerbitan SL Books gitu sih kan, untuk komunitas dan penerbitannya. Saya ngomongnya kecepatan gak sih? Saya ngomong kecepatan. Oke, masih kita ini kok, tenang aja Kak Putri. Keren ya. Jadi Kak Putri ini bisa jadi apa? SL ini bisa jadi ruang lah belajar untuk para kreator di bidang kepenulisan khususnya, untuk bisa berkembang nggak hanya fiksi aja tapi juga non fiksi gitu ya. Jadi buat para teman kreator yang pengen ngembangin diri tentang kepenulisan khususnya, bisa ya hubungin aja langsung Kak Putri atau di Sahabat Literasi tadi ya. Nah, Aisyah, kalau Aisyah sendiri perasaannya setelah nerbitin buku ini gimana sih? Aku ngerasa sekolah pertama dan aku bisa sendiri karena dari agak putus-putus saya suaranya. Oke, Aisyah, kalau misalkan ada kesempatan lagi nanti gitu kan, mudah-mudahan kan ini adalah karya pertama, akan ada karya-karya selanjutnya gitu kan. Nah, kalau misalkan ada kesempatan lagi dan untuk bisa, dan memang bukan kesempatan lagi ya, memang harus bikin lagi lah gitu tuh, karya lagi. Aisyah tuh rencananya mau bikin karya seperti apa lagi? Apakah memang terus konsisten di Fabel seperti ini, bergambar seperti ini, atau memang ada niatan untuk bikin karya lain seperti mungkin novel atau misalkan hal apa, karya-karya bentuk lainnya gitu? Ya, sebenarnya sekarang aku lagi nulis cerita lagi juga sih Kak, buat kegiatan yang jadi tentang Fabel tentang burung hantu yang dibaca. Jadi lagi nulis juga masih di Fabel juga ya, masih. Dan apakah memang akan konsisten seterusnya di situ, apa memang Aisyah nanti kedepannya akan coba-coba di karya dengan bentuk lain kayak di novel atau yang lainnya? Aku masih pengen aku ingin menulis novel dan ingin novel itu diterbitkan. Aku pengen banget punya novel sendiri yang diterbitkan di Gramedia. Tapi aku masih ya oke. Yang penting jangan apa ya istilahnya, jangan bosan untuk berproses ya tentunya. Nah, kita juga mungkin mau ajak gabung juga kepada teman-teman yang memang saat ini sudah bergabung di live ini. Silakan yang mau bertanya boleh langsung di komentar atau di kolom komentar pertanyaan juga boleh langsung ya. Nanti kita akan bacakan lah ya di akhir-akhir nanti. Nah, kita mungkin lanjut lagi nih. Kak Putri, gimana sih bisa Kak Putri ini upayanya untuk mendorong para generasi muda gitu kan, khususnya mungkin yang memang masih seumuran Aisyah ini gitu kan, yang kadang tuh tantangannya kan sekarang luar biasa gitu kan. Salah satunya adalah selalu terdistrak dengan handphone gitu kan, akhirnya pemikirannya nggak bisa terstruktur gitu kan. Padahal nulis itu adalah salah satu langkah untuk bisa melatih pemikiran gitu kan. Nah, Kak Putri sendiri selain tadi kan sudah diceritakan bahwa ada program SL Kids gitu kan. Nah, selain itu upaya apa lagi sih Kak Putri untuk bisa mendorong gitu kan lebih banyak lagi anak-anak untuk berani berkarya? Oke, sebenarnya kalau untuk anak-anak bisa berani berkarya, yang pertama pastinya untuk orang tua ya,
orang tua itu harus pertama meningkatkan rasa percaya diri anak dulu ya Kang ya. Nah, kalau kembali lagi kepada smartphone ya, kepada handphone yang sekarang sebenarnya smartphone itu bisa digunakan untuk kreativitas yang baik asalkan orang tuanya juga membimbing, bukan hanya melepas smartphone seperti Aisyah. Nanti penggunaan smartphone sangat berguna ya kan kalau dipergunakan dengan baik. Bahkan kan sekarang ada aplikasi Wattpad dan lain sebagainya kan Kang yang bisa digunakan untuk gitu kan. Dan juga ada misalkan kayak anaknya senang membuat ilustrasi walaupun masih menggunakan AI gitu kan, itu kan bisa membuat dari Canva, itu kan latihan-latihan membuat komik atau membuat buku itu kan bisa gitu kan. Nah sebenarnya kalau untuk masalah handphone sendiri bagaimana penggunaannya dan bagaimana pembimbingan dari orang tua. Jadi bukan masalahkan handphonenya ya, tapi lebih mempermasalahkan bagaimana orangnya gitu kan, orang tua terutama kalau anak-anak ya dikasih handphone ya sesuka mereka aja gitu kan, mempergunakan seperti apa. Dan yang kedua tadi sebenarnya adalah meningkatkan kepercayaan diri anak, karena anak-anak itu biasanya mereka punya potensi misalkan menulis ya kan, atau mereka itu bisa punya potensi melukis dan lain sebagainya, tapi tidak ada kepercayaan diri atau orang tuanya yang udahlah kalau menulis mah maksudnya menulis mah nggak ada ininya gitunya, maksudnya kurang oke dan lain sebagainya. Karena pengalaman saya pribadi seperti itu kan, banyak orang yang mengkesampingkan dunia kepenulisan, padahal dunia kepenulisan itu adalah luas ya Kang ya, luas ya kan, cuman ya itu tadi karena masih banyak orang-orang yang mengkesampingkan itu. Dan yang ketiga ya kan, kepada orang tua juga pastinya kalau misalkan mau anaknya senang menulis, pasti menyiapkan bahan-bahan untuk anaknya dari sejak dini, sejak anak masih usia balita ya kan, mempersiapkan buku-buku bacaan, membacakan dongeng kepada anak, bahkan sejak di dalam kandungan aja kita kadang suka membacakan buku kepada anak, kepada janin gitu kan ya, karena agar anak itu terbiasa untuk mendengar atau tahu dengan cerita-cerita di dalam buku tersebut. Nah, jadi memberikan buku-buku bacaan tuh seperti majalah Bobo itu kan bisa tuh Kang buat dibaca buat anak-anak. Karena saya juga diawali dengan membaca majalah Bobo tuh zaman saya kecil itu kan. Nah, kemudian bahan bacaan itu akan menjadi tabungan untuk anak-anak bisa meluapkan idenya di usia yang udah cukup untuk menulis seperti Aisyah ini, karena udah ada tabungan kan dari baca-bacaan yang pernah dia baca. Dan yang terakhir pastinya orang tua itu mencarikan wadah seperti komunitas gitu kan, komunitas-komunitas yang sesuai dengan apa yang maksudnya kreativitas anak tersebut. Kalau misalkan anak yang sukanya melukis, kita nggak akan mungkin dimasukkan dalam kelas sahabat literasi ya Kang ya, karena untuk menulis. Kalau anaknya emang senangnya menulis ya boleh masuk dengan sahabat literasi. Dan untuk menulis sendiri jangan dipaksa ya, karena itu dari diri anak itu sendiri, karena kalau kita paksa gitu hal itu menjadi ketidaksukaan mereka. Itu sih kalau menurut saya. Bagaimana untuk handphone atau lain sebagainya, itu bagaimana peran orang dewasa terutama orang tua ya kan, mengarahkan ke hal-hal yang baik dari penggunaan smartphone. Namanya kan smartphone ya Kang ya, handphone pintar ya kan. Kalau misalkan kita menggunakan itu bukan smartphone jadinya ya saya jadinya ya gitu. Jadi kalau penggunaannya baik pasti akan menjadi pintar, kalau tidak baik ya tidak akan menjadi pintar. Itu sih Kang kalau menurut saya. Oke, keren banget ya. Jadi memang smartphone ini bisa jadi senjata yang tajam ya kan untuk berkarya, tapi bisa jadi senjata yang memang bisa membunuh karya atau kreativitas kita juga gitu. Jadi tergantung dari memang yang pemakainya. Bahkan sekarang kan kalau tadi judulnya smartphone kan udah macam-macam ya. Kayak kita mau gambar, mau berkarya di bidang apapun, sebenarnya sudah ada dukungan gitu kan. Mau belajar apapun sekarang sudah enak juga gitu kan. Mau di YouTube gitu kan secara gratis, atau memang mau di kelas-kelas kayak mungkin tadi Teh Putri lewat SL-nya gitu kan, atau mungkin dari komunitas-komunitas lain gitu kan, itu kan bisa lebih enak gitu ya, tergantung bagaimana cara manfaatkannya. Nah, kalau Aisyah sendiri coba sharing dong tips nulis ala Aisyah gitu kan,
yang mungkin bisa jadi motivasi untuk teman-teman sebaya Ayesa lah gitu, yang saat ini mungkin lagi bingung pengen nulis tuh kayak gimana gitu kan, mungkin bisa dikasih tipsnya dan semangatnya untuk mereka. Coba. Aku biasanya sedang menulis dan tiba-tiba mentok kehabisan ide atau tiba-tiba kenapa gitu, kadang aku break sebentar atau membaca buku untuk bisa mendapatkan lebih banyak inspirasi lagi. Aku biasanya kalau sudah baca serial Bumi Jadi bisa diatasi ketika mentok itu ya harus cari gitu kan ya, kegiatan-kegiatan yang memang bisa nggak stuck kayak baca buku gitu kan, cari inspirasi. Itu banyak lah sekarang caranya gitu ya. Nah, kita juga mungkin akan lihat ada pertanyaan juga nih dari Love Family Creation ya. Apa sih tantangan terbesar yang Ayesa rasa saat nulis sampai selesai gitu kan ya? Misalkan bete atau bosen tuh solusinya gimana tuh Ayesa? Tadi ini kan nyambung ya sama pertanyaan tadi gitu. Biasanya kalau aku kadang aku ya kayak lagu lo-fi gitu, atau enggak aku berhenti sebentar lakukan sesuatu yang aku pikir itu menyenangkan, yang kayak membaca buku, atau enggak aku bisa aku bisa main sebentar Jadi banyak ya, selain tadi baca buku ya kan, bisa jalan-jalan ya kan, ataupun bisa ngelakuin hal-hal yang memang disuka gitu kan. Oke, buat yang lainnya juga ditunggu kalau memang terkait dengan pertanyaan untuk Ayesa boleh ya kan, untuk Kak Putri tentunya juga boleh ya. Jadi silakan, kita masih tunggu gitu kan, masih ada beberapa menit lagi nih sebelum kita tutup gitu kan acara atau ruang kreator kali ini. Silakan tulis di kolom komentar ataupun di kolom pertanyaan gitu kan. Nah, kalau sekarang Kak Putri lagi ngerjain apa nih, Kak Putri SL sendiri nih di bulan Juli kan, karena yang saya tahu SL ini kan selalu ada kegiatan ya kan, ada program setiap bulannya gitu kan. Mungkin bisa jadi nih ada yang kepo juga gitu kan, bisa share deh programnya di SL gitu. Kebetulan dari Juli awal ya, dari awal Juli kita ada namanya project menulis jurnal harian. Jadi setiap harinya kita membuat cerita, bisa cerita mini atau cermin, bisa cerpen, bisa puisi, bisa quotes, itu selama 7 hari, namanya jurnal harian. Nah, kemudian nanti itu dijadikan sebuah buku. Nah, kebetulan udah di Juli 1 ya, di Juli awal, Juli 1 udah ada bukunya, namanya Dialog Juli. Kemudian di pertengahan Juli itu ada Monolog Juli. Nah, nanti ada di Juli akhir nanti ya, mungkin sampai Agustus nanti juga ada project. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung nanti boleh cek terus dari Sahabat Literasi itu nanti akan di-share programnya untuk yang Juli akhir ya. Nanti ada. Jadi kita akan bikin 3 buku Kang Herman nanti insya Allah. Kalau banyak yang dari Cilegon, kita juga akan launching buku offline, nanti undang kreator Merdeka deh, terutama Kang Herman nanti untuk hadir di acara launching. Catat nih, keren ya. Nanti kita siap bantu lah ya untuk nge-up gitu kan, terkait dengan progres mungkin ataupun terkait dengan karya-karya, karena kita pengennya di ruang di Kreator Merdeka ini juga pengen ngebantu lah gitu kan, untuk penulis ataupun kreator-kreator lokal untuk bisa up gitu kan. Karena kadang Kak Putri selama ini saya temui gitu kan, apalagi yang memang pemula gitu kan, yang masih awal-awal baru mulai nulis, baru mulai untuk misalkan di bidang musik gitu kan, dan bidang-bidang lainnya, itu kayaknya mereka tuh kayak kurang percaya diri gitu. Padahal mereka tuh punya karya. Padahal kan kita harus kasih ruang misalkan ya dengan cara seperti ini gitu kan, itu ternyata bisa membuat mereka tuh lebih percaya diri gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih buat Ayesa nih.
apa yang ngebuat Ayesa ini tertarik untuk nulis? Lalu dapat inspirasi dari mana sih katanya tulisan yang dijadikan cerita itu? Apa tarik nulis karena aku yang Suaranya kecil Ayesa. aku tertarik untuk karena aku pengen seperti idola penulis aku yaitu Terence. Oke. Aku juga dapat inspirasi dari beberapa baca buku-buku cerita yang ada di perpustakaan. Oke, jadi memang intinya Ayesa itu tertarik nulis tuh gara-gara memang suka baca gitu kan. Karena dalam proses berkarya kita tuh awalnya pasti akan ibaratnya mempelajari karya orang lain terlebih dahulu gitu. Kayak Ayesa nih tertarik dengan beberapa penulis kayak Terelie dan beberapa penulis lain gitu kan, yang akhirnya Ayesa tergerak untuk bisa menulis gitu kan, untuk tertarik untuk mulai menulis. Ini keren banget ya. Oke, silakan masih kita tunggu juga ya atensi dari teman-teman semua, teman kreator dimanapun berada gitu kan, yang mau tanya-tanya untuk malam hari ini. Kita lagi ngebahas tentang proses menulis ya, tentunya dari yang penulis cilik nih gitu kan, kemudian juga didukung sama mentornya yang luar biasa sehingga jadi sebuah karya gitu. Nah, Kak Putri, tadi kan memang setiap bulan gitu kan SL ini kan ibaratnya selalu terus eksis lah dengan program-programnya gitu. Nah, menurut Kak Putri sendiri, industri kepenulisan saat ini tuh kayak gimana sih? Maksudnya Kak Putri ngelihat sebagai founder dari sebuah komunitas gitu kan, komunitas penulis, ngelihat tuh industri menulis kayak gini tuh masih banyak digandrungi sama anak muda nggak sih gitu tuh? Melihat dari yang sudah berjalan selama ini gitu. Kalau ngeliat yang udah berjalan, sebenarnya sekarang udah banyak sih anak muda yang udah ikut dalam kegiatan menulis buku ya Kang ya. Apalagi di setiap sekolah juga ada program-program yang menulis buku ya. Nah, cuman ada salah satu yang sungguh membuat kadang saya suka gini loh Kang, sama penulis-penulis gitu, kadang mereka itu tidak mau terus belajar lagi, itu satu. Jadi kalau udah bikin buku satu ya udah gitu kan, udah stop dan tidak mau belajar lagi. Nah itu terutama buat yang muda-muda, karena sebenarnya begitu mereka udah membuat satu buku, seharusnya mereka penasaran untuk membuat buku-buku selanjutnya, tidak hanya cukup satu buku seperti ini dari buku antologi ya kan, kemudian naik nih menjadi mentoring buku antologi ya kan, kemudian naik lagi membuat buku solo gitu kan. Jadi kan kalau kayak gini kan setiap tahapannya akan berkembang. Kalau hanya buku antologi atau mungkin buku novel, kemudian stuck di novel itu dan tidak membuat lagi dan tidak belajar lagi dan tidak ngeliat kanan kiri lagi ya kan, stuck aja, itu kan sebenarnya tidak ada perkembangan dan perubahan ya kan. Kayak Kang Herman sendiri kan, dari satu buku yang saya arsitek kehidupan yang saya baca waktu itu, yang saya temukan ya kan, nih Kang ini bukunya bagus, kemudian kan buku itu akhirnya Kang Herman bikin buku lagi gitu kan, kemudian juga sampai nah itu kan ada perkembangannya gitu. Nah itu sih menurut saya buat industri sekarang, terutama anak-anak muda ya kan, harusnya tertariknya hanya bukan hanya FOMO, kayaknya teman ini bikin antologi FOMO doang gitu kan. Nah, seharusnya terus ya kan, terus berubah, terus berkreativitas, jangan hanya stuck pada satu hal itu. Dan juga untuk para penulis juga pesan saya adalah jangan kita harus melihat ke depan dan ke belakang ya Kang ya. Kita ke depan dan ke belakang adalah kalau kita ingin maju, kita harus melihat ke belakang. Kenapa? Karena di belakang itu banyak yang masih tertinggal, agar kita juga kayak yaudah pede untuk maju ya kan. Tapi harus juga lihat ke depan ya kan, agar kita juga tidak terlalu percaya diri dan sombong, karena kebanyakan sekarang penulis banyak yang sombong loh kan sekarang. Nah itu sebenarnya yang harus kita bawahi, karena justru kalau penulis yang udah kelas ya, saya suka sama Dewi Lestari ya, kayak Dewi Lestari atau kayak Tereli, justru
justru mereka tidak sombong gitu kan, karena mereka mau berbagi ya kan pengalaman, ilmu dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu garis bawahi, kalau jangan sombong dan juga harus percaya diri ya kan, tapi jangan terlalu percaya diri jadi kepedean nanti. Itu juga harus digarisbawahi. Oke, dan ini ya memang Kak Putri, saya juga memang banyak menemukan di para kreator ya, khususnya di penulisan gitu kan. Mereka itu kalau udah jadi buku tuh kayak itu mahakarya mereka gitu kan. Padahal itu kan sebagai pijakan awal gitu kan untuk memulai berkarya ke depannya bisa lebih baik lagi gitu kan. Padahal kan niatnya seperti itu, cuman kadang-kadang ya gitu. Banyak yang menganggapnya udahlah karya satu nih udah cukup gitu kan. Padahal kan sayang banget gitu kan potensi yang sudah dikeluarkan ya kan segala macam. Kalau tidak dikembangkan nanti nggak jadi apa-apa gitu kan. Nah, kalau Ayesa sendiri pesan dong, pesannya untuk teman-teman sebaya Ayesa gitu kan supaya mau nulis gitu. Coba. Terus lebih banyak baca buku-buku yang disukai, ingat kepada Tuhan, dan juga harus selalu membantu orang tua gitu. Ini keren banget ya Ayesa ya, luar biasa. Mudah-mudahan konsisten ya seterusnya. Kita tunggu karya-karya dari Ayesa tentunya. Jangan sampai berhenti kayak tadi dibilang Kak Putri ya, udah baru nulis ibaratnya 1-2 buku kita udah selesai gitu kan. Karena pada intinya kita itu membaca ya kan untuk tahu apa yang ada di masa lalu, kemudian kita menulis itu untuk kita memberitahu apa yang ada di masa depan gitu kan. Itu kan tujuan dari apa ya ibaratnya literasi ini ada gitu kan, supaya kita tuh terus menjaga peradaban yang ada gitu. Nah, terakhir nih untuk Kak Putri ataupun Ayesa juga, mungkin Kak Putri dulu deh atau Ayesa dulu deh. Ayesa, ini kan kemarin ini kita kan ada Hari Anak ya, Hari Anak Indonesia ya, Hari Anak Nasional gitu kan. Nah, pesan untuk Hari Anak ini apa sih Ayesa? Ini kan mungkin pesan untuk para penulis ya. Gimana Ayesa coba? Dari tetap bahagia, semangat, dan juga tidak berhenti untuk berkarya dengan apa yang anak-anak suka. Oke, simpel tapi bermakna banget ya, Ayesa. Nah, kalau dari Kak Putri, gimana untuk pesan di Hari Anak Nasional di tahun ini? Untuk anak-anak Indonesia ya Kang ya, yang pertama pastinya harus menghormati orang tua ya, orang tua, karena sekarang kan udah wow gitu kan ya, udah ngeri lihat anak-anak sekarang, jadi harus menghormati orang tua itu nomor 1. Setelah kita, maksudnya bukan setelah ya, setelah kita harus beribadah seperti kata Ayesa bilang ya, beribadah kepada Tuhan ya kan, kemudian juga kita harus menghormati orang tua, kemudian guru juga ya kan itu, dan menghormati plus patuh kepada orang tua dan guru gitu kan dalam hal-hal kebaikan. Dan yang berikutnya lagi, kembangkan kreativitas ya kan, jangan pede, tetap percaya diri ya kan, dan satu banget penting adalah adik-adik semua di Hari Anak Nasional ini adalah stop deh pembulian yang kan ya kayaknya agak gimana gitu, dan kasus-kasus yang terjadi saat ini sangat ngeri banget. Nah, mungkin dengan menulis ini nih kayak Ayesa membuat cerita ya Kang ya, itu mungkin ada pesan moral yang akan didapat oleh pembacanya. Nah, makanya saya harap di depan juga akan banyak penulis seperti Ayesa memberikan pesan moral positif kepada anak-anak seusia Ayesa agar menjadi anak-anak baik ya kan, seterusnya menjadi anak-anak yang selalu selalu menghormati orang tua, sayang kepada orang tua, iya kan, dan juga tetap beribadah. Itu bagus banget bukunya Ayesa. Nih Kak Putri, jujur ya, kalau saya ngelihat Ayesa ya kan, generasinya seperti Ayesa ini mungkin Indonesia akan emas ya 2045. Tapi kalau misalkan diisi dengan hal-hal yang tidak baik gitu kan, wah ini nanti jadi Indonesia cemas ya. Oke, makasih ya Ayesa. Peran bunda itu sangat penting ya. Itu satu, peran orang tua sangat penting. Jadi jangan hanya menyalahkan anak, tapi
orang tua seperti bundanya Ayesa ya, salah satu orang tua yang sangat penting, dan itu menjadi contoh buat orang tua lainnya di luar, karena tanpa peran orang tua nggak akan terbentuklah anak seperti Ayesa dan Ayesa lainnya. Betul banget ya. Makanya ada pepatah bilang ibu adalah madrasah pertama buat anaknya. Nah, ini ya gitu kan ya. Sangat penting sekali gitu kan. Makanya mudah-mudahan ya dengan hadirnya ini, walaupun mungkin sedikit gitu kan, sebentar, tapi ibaratnya ini bisa jadi titik untuk terutama Ayesa gitu kan, selaku kreator muda untuk bisa berkreasi, berkarya. Kita tunggu loh Ayesa ya. Nanti kalau ada karya-karya baru boleh kita ini lagi ngobrol lagi di sini. Dan Kak Putri juga tentunya, Kak Putri mungkin akan sering nih di sini nih. Bisa jadi nanti nemenin. Ya mudah-mudahan nggak bosan ya Kak Putri ya. Ya nggak bosan lah Kak Putrinya gitu. Penonton dari Kreator Merdeka bakal bosan Kang sama saya. Nggak apa-apa kan, ilmunya kan biar apa ya, ibaratnya biar makin banyak bermanfaat gitu ya tentunya. Oke, sekali lagi Ayesa makasih sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Salam untuk bundanya, dan Kak Putri juga tentunya sudah meluangkan waktunya, udah jadi Ibu Putri sekarang mungkin lagi sama anaknya ya kan. Oke, sampai ketemu lagi lah, dan terus berkarya tentunya untuk menyalakan Indonesia yang lebih terang tentunya. Oke, buat teman-teman kreator juga makasih sudah menyimak di ruang kreator ini kurang lebih 1 jam kita ngobrol. Mudah-mudahan silakan ambil hal-hal baiknya tentunya. Dan ini Kak Putri sama Ayesa izin juga, ini rekaman ini akan kita share juga di Instagram kita sama di YouTube juga nantinya, biar mudah-mudahan manfaatnya bisa lebih menjangkau lagi, dan kita juga akan rangkumkan juga buat yang nggak suka nonton ya kan, kita juga akan rangkumkan dalam bentuk tulisan di blog Kreator Merdeka tentunya. Oke, sekali lagi makasih buat semuanya, Kak Putri sama Ayesa. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.